Oke, buat Noel boleh dimulai. Halo guys, nah, suara aku masuk nggak? Masuk, masuk. Oke, bentar ya. Hmm, nggak terkirim. Oke. Halo guys. Nah, jadi eh, kita sekarang bahas eh, latihan soal yang kesetimbangan. Nah, soalnya udah dikasih kan nih? Atau gimana? Coba ya. Coba. Yang A itu tulis atau kita tulis dulu reaksinya. CO gas tambah 2H2 gas ini berkesimbangan CH3OH. Ini gas, Kp-nya itu 0,038 pada 200 derajat C atau pada 473 Kelvin. Nah, uh, yang A itu tuliskan nilai Kc. Kc berarti sebenarnya kan soal-soal keseimbangan itu ada soalnya kayak Kc, Kp, bla bla. Tapi ya gitulah, dengan hanya uh, pergeseran keseimbangan bla 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 gitu. Nah, yang pertama KC. KC itu berarti pakai yang konsentrasi, berarti KC. Oke, sorry guys, karena kayaknya Noel ada kendala jaringan, jadi kita tunggu dulu ya. Yang ini ya. Oke, ini KC, apanya KC gitu. Baru sebenarnya kan ya kita itu disuruh cari jumlah mol kan ya. Nah, jumlah mol ini mudahnya dicari kalau kita pakai KC bukan KP untuk nyarinya. Nah, jadi kan KP itu sama dengan KC kali RT pangkat delta N kan. Nah, delta N-nya di sini itu kan dia di eh,
Di produk dia ada satu gasnya. Kalau di reaktan ada tiga. Berarti delta N-nya itu 1 kurang 3 minus 2. Nah, berarti Kc itu sama dengan Kp dikali RT pangkat 2. Karena ini minus 2 dibalik jadi RT pangkat 2. Nah, ini Kp-nya kan 0,038. Nah, RT-nya itu berarti 0,082 dikali 473 dengan Kelvin. Ini dipadatkan. Nah, ini berarti 57,165. 7,165. Nah, baru uh, kita dapat KC nih. Nah, baru kita nyari molnya masing-masing. Kan ini CO gas tambah 2H2 gas. Ini jadi CH3OH gas MRS. Nah, CO-nya ini kan di awal itu uh, ada 1 mol gas karbon dalam 1 liter. Nah, C-nya itu 1 mol. Tapi C-nya itu gini, kan awalnya itu wadah A. Nah, kan wadah A itu dihubungkan sama wadah B. Berarti V, V akhirnya itu, V yang kita hitung itu nanti 1 tambah 2. Karena wadah B ada 2 liter. Ini jadi 3 liter. Nah, baru yang molnya siapa yang ini? Molnya hidrogen itu 2 mol. H2 ini tadi karbon monoksida. Nah, ini sama dengan 1 mol, ini sama dengan 2 mol. Ya, akhirnya sama ya, 3 liter. Nah, berarti VE, CO di sini awalnya ini apa ya? Ini kita masukkannya konsentrasi. Konsentrasi molar. Nah, berarti CO itu nanti 1/3 molar. Kalau yang H2 itu 2/3. Ini enggak ada kan? Nah, misalkan yang bereaksi itu di sini X, berarti di sini 2X kan? Di sini X. Nah, berarti yang sisa atau pada kesetimbangannya itu 1/3 kurang X, 2/3 kurang 2X, sama yang ini yang X. Nah, tadi kan kita tahu nih, Kc itu sama dengan konsentrasi CH3OH per konsentrasi H2 kuadrat kali konsentrasi CO. Nah, ini masukkan aja ini. CH3OH pada kesetimbangan itu kan X. Kalau H2 itu 2/3 kurang 2X kuadrat, kali kuadrat, baru dikalikan 1/3 kurang X. Nah, ini harus nilainya sama dengan ini, 57,165. Nah, ini pakai kalkulator aja, bla 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 bla, jreng, dapat nanti nilainya 0,0327. Nah, yang kita udah dapat nih X-nya. Tapi yang ditanya itu jumlah mol. Jumlah mol masing-masing pada takaran kesetimbangan. Nah, kan berarti CH3OH-nya itu kan X nih. X berarti 0,2327. Ini M. Karena tadi ini M kan. Berarti si molnya itu ini dikali sama volumenya. Volumenya itu berapa tadi? 3 liter ya. Nah, volumenya itu 3 liter berarti 0,2327 dikali 3. Ini mol, karena ini M, ini liter. Ini jadi 0,698. Ini tadi aku udah ngerjain. Tapi kalau misalkan ada yang salah hitungnya, bilang aja ya. Baru yang ini, kalau H2-nya itu, berarti 2/3 dikurang 2 kali X-nya 0,2327. Ini satuan molar. Nah, berarti NCH2-nya itu hasilnya ini 0,2013 kalau nggak salah. Ini NH2-nya berarti yang ini 0,2013 dikali 3. Nah, ini tadi 3 liter. Ini konsentrasinya. Ini 0,6038 ini mol. Baru yang CO. Yang CO itu kan
1/3 kurang 0,2 ini ya, CO kurang X 2327 ini M, ini hasilnya itu 0,1006, berarti NCO-nya itu 0,1006 kali 3 mol. Nah, ini berarti sama dengan tadi dapatnya 0,3019. Oke, selesai yang B. Sekarang yang C. Yang C, jika setelah keseimbangan tercapai, seluruh gas dipindahkan ke wadah A. Berarti ini misalkan ini yang wadah A ya. Nah, misalkan ini deh. Ini deh. Ini yang A, ini yang B. Yang B itu tadi 2 liter, yang ini 1 liter. Nah, nanti semuanya itu kan di sini kan awalnya digabung. Nanti ini pindahkan ke sini, baru ini ditutup. Berarti si akhirnya di bawah kali ya. Berarti nanti yang di sini itu ini apa C ya? Nah, V aksennya itu jadi 1 liter VA. V aksen sama dengan VA dengan 1 liter. Nah, berarti karena dia 1 liter, dia itu konsentrasinya berubah. Nah, menurut apa prinsip Lesatier yang gitu, yang pergeseran-pergeseran itu, uh, kalau dia misalkan volumenya ini dia kan ini volumenya berkurang ya dari 31. Berarti karena volumenya berkurang, nanti dia keseimbangan bergeser ke arah yang mol gasnya paling sedikit. Nah, berarti kita buat aja CO gas tambah 2H2 gas ini CH3OH gas. Ini CO gasnya ini apa ya? Ini molar parutan. Ini molaritas. Nah, CO-nya kan tadi awalnya segini ya. Segini baru kan ini itu yang 0,1006 itu untuk untuk 3 liter. Berarti untuk 1 liter itu dikali 3 apa sih? M1V1 sama dengan M2V2. Ini berarti ini nanti kita kali 3 gitu. Nah, berarti ini 0,1006 kali 3. Ini molar ya. Kalau H2-nya itu berarti ini kali 3. Sebenarnya ini aja sih. Ini aja kita masukkan. Kita di molar. Karena ini kan molnya. Dalam 1 liter berarti tetap segini nilai molarnya. Jadi ini jadi 0,3019. Yang ini 0,6028. Yang CH3-nya 0,698. Nah, seperti yang tadi kayak yang apa? Yang Lesatier itu kalau dia volumenya berkurang berarti dia keseimbangan geser ke arah yang koefisien gasnya paling kecil. Yang paling kecil kan yang ini yang diproduk. Berarti ini nanti misalkan ini yang bereaksi Y, ini 2Y yang Y. Berarti ini 0,3019 kurang Y karena dia habis karena dia dikonsumsi kan. Ini kurang 2Y, yang ini 0,698 tambah Y. Nah, kita masukkan lagi KC. Ini sama dengan 57,165 ya tadi. Dapat kita. Ini sama dengan, langsung masukkan aja ini. Konsentrasi CH3OH-nya kan berarti jadi 0,698 tambah Y. Ini dibagi sama konsentrasi H2-nya 0,6028 kurang 2Y kuadrat. Yang CO-nya itu 0,3019 kurang Y. Nah, ini pakai kalkulator aja, bla bla bla, Y sama dengan 0,14728. Nih. Berarti Y-nya dalam molar ya. Nah, berarti yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu mana tadi ini ya? Yang D ya? Enggak, yang C ya. Kalau ada A, hitung jumlah mol metanol. Yang ditanya itu hanya mol metanol. Berarti mol metanolnya itu N metanol. Metanol itu produknya ya. Itu berarti 0,698 tambah Y tambah
0,14728 ini molar dikali 1 liter. Nah, hasilnya berapa? Simsalabim 0,8453 mol. Ini selesai. Sekarang yang D. Yang D, kok yang D? Ya, yang D. Yang D itu jika setelah keseimbangan tercapai, ke dalam labu A ditambahkan 1 mol gas argon. 1 mol gas argon. Apa yang terjadi? Nah, seperti yang kita pelajari, Le Sapir, itu. Nah, kalau dia ditambahi gas inert ditambahi tanpa mengubah volume ya. Mengubah volume maksudnya volume gas, volume wadah. Nah, ini dia nggak ngaruh gitu. Kenapa? Karena kita kan dalam KP itu kan kita pakai yang tekanan apa namanya? Tekanan parsial ya. Jadi tekanan parsial itu kan nggak dipengaruhi oleh tekanan gas lain gitu loh. Nah, karena itu berarti ini tidak ada pengaruh. Disuruh jelaskan ya? Enggak, tidak ada pengaruh. Oke, kok warna biru nih? Sekarang yang E. Yang E, reaksi di atas berlangsung eksoterm. Berarti eksoterm itu delta H-nya kurang kurang nol ya. Upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan jumlah produk reaksi? Ya. Nah, kalau misalkan eksoterm berarti itu kan menghasilkan panas ke lingkungan ya. Berarti dia mengeluarkan panas gitu. Sebenarnya secara apa ya? Secara biar mudah kita kerjakan kita tulis aja reaksinya, tapi panasnya itu kita masukkan ke dalam tekanan reaksi gitu loh. Nah, CO gas tambah 2H2 gas ini keseimbangan CH3OH ini gas. Nah, karena dia eksoterm kan menghasilkan panas. Berarti panas itu sebagai produk hmm, warna lain kayaknya. Sebagai produk. Nah, kan kok produk tanpa panas gitu. Panasnya itu sebagai produk. Nah, kan katanya itu kita harus menaikkan produk ya. Menaikkan produk. Untuk menaikkan produk, berarti kita harus bisa menghasilkan panasnya jadi naik gitu. Nah, cara menghasilkan panas berarti kita itu harus menurunkan suhunya. Kenapa menurunkan suhu? Kan dia menghasilkan panas. Kalau dia udah panas, dia nggak mau dong menghasilkan panas lagi. Tapi kalau dia udah turun suhunya, dia jadi suka mengeluarkan panas gitu loh. Jadi biar produk naik, kita harus uh, ini berarti kita harus menghasilkan panasnya tinggi karena panasnya harus naik juga, suhunya harus turun biar panasnya diterima. Itu sih secara sederhananya. Oke, nomor berapa sih ini? Nomor 12 ya. Nomor 12 selesai. Kalau ada yang mau ditanya, tanya aja ya, guys. Langsung. Tanya langsung ke mic. Oke, sekarang uh, kita tambah kita sekarang kerjain yang selanjutnya tuh yang ini. Nah, selanjutnya itu ini kan ya. Oh, berarti tadi nomor 11 ini nomor 12. Ya. Nah, setelah itu kita ngerjain yang ini. Yang ini kita teruskan aja dulu reaksinya. 2HI gas ini jadi H2 gas tambah 2 gas delta H0 sama dengan positif 9,44 kilojoule. Baru KP pada 425
425 itu berapa? 425 tambah 273 berarti ya udahlah 425 aja. 425 berarti. 425 Celsius. Nah, Celsius ini 1,8 kali 10 kali 2. Oke. Yang A. Yang A itu kita disuruh nyari hitung nilai angka banding reaksi Kp. Kp itu rumusnya sama dengan Kc. Kp itu kalau dari sini berarti konsentrasi I2 kali konsentrasi H2 dibagi konsentrasi HI kuadrat. Tapi apa yang bedakan Kp? Kalau Kp itu pada suatu kondisi. Nah, tapi kalau Kp kan itu untuk uh, untuk saat ini saat kesetimbangan. Jadi kalau udah Kp sama dengan Kp, ini berarti udah kesetimbangan. Oke, berarti ini. Nah, Kp berarti I2, konsentrasi I2. Oh, Kp. Kp ya. Kp berarti kita pakai tekanan. Berarti I2 di sini dikali pH2 tekanan parsial dikali HI ya, HI kuadrat. Nah, I2-nya itu ada 0,3 dikali H2-nya 0,3 juga. Ini 0,5 baru kita kuadratkan. Nah, ini hasilnya berapa? 0,36. Ini Kp. Nilai Kp-nya itu segitu. Nah, baru yang B. Yang B, berdasarkan nilai Q pada soal A, kan tadi Kp-nya sama dengan 0,36. Tentukan arah reaksi. Ya. Nah, gini, Kp. Kan Kp itu berarti kayak perbandingan produk sama reaktan ya. Nah, berarti kalau Kp-nya lebih besar dari Kp, ini kan artinya produknya lebih banyak. Lebih banyak dari reaktan. Karena itu biar dia sama dengan Kp, produknya harus kita kurangi. Berarti arahnya ke reaktan. Ya, produknya kita kurangi berarti reaktannya harus tambah. Ya. Berarti sebaliknya kalau Kp kecil Kp, berarti ini reaktannya masih lebih banyak daripada produk. Kan reaktan di bagian bawah ya. Nah, ini berarti arahnya ke produk. Oke. Tapi kalau Kp sama Kp berarti dia udah kesetimbangan. Oke ya. Nah, Kp-nya tadi, Kp-nya itu kan 0,36. Nah, 0,3 Kp-nya itu segini. 0, itu sama 0,018 ya. 0,18. Berarti ini lebih besar daripada Kp-nya. Ini sama dengan 0,018. Nah, karena lebih besar berarti produk lebih banyak. Berarti kita harus kesetimbangan reaksi ke arah biar produknya makin dikit ke arah reaktan. Reaktan itu berarti ke kanan, kiri, kiri kan ya, kiri. Oke, sekarang yang C. Dijawab ya. Yang C itu tekanan parsial masing-masing gas telah mencapai kesetimbangan pada 425 derajat Celcius. Berarti Kp gak berubah. Kita teruskan dulu reaksinya lagi. 2HI gas ini I2 gas tambah H2 gas. Nah, MRS atau K boleh ya, K itu kesetimbangan. Nah, HI ini pada awalnya itu 0,5. Ya kan ya? 0,5. Ini dalam ATM ya? Ini P. Ini 0,5, ini 0,3, ini 0,3. Baru, nah ya, baru misalkan yang bereaksi di sini 2X. Berarti di sini X, di sini X. Nah, tadi kan kita bilang reaksi
bergerak ke arah reaktan. Berarti nanti reaktannya bertambah. Berarti 0,5 tambah 2x. Ini 0,3 kurang x. Ini 0,3 kurang x. Jadi kalau misalkan misalkan ini minus ini plus sama aja, tapi nanti x-nya kita dapat yang negatif. Sama aja sih. Ini biar kayak nggak bingung aja kenapa nanti hasilnya negatif. Bla bla bla. Pada saat kesetimbangan, berarti dia udah KP ya. KP-nya itu kan tadi 0,018. Nah ini kan pH2, PI2 per PHI kuadrat. Nah, ini berarti sama kan? Berarti 0,3 kurang X kuadrat per 0,5 tambah 2X kuadrat. Ini sama dengan 0,018. Ini bla 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 pakai kalkulator. Aku tadi dapat berapa? Pakai kalkulator, X-nya itu dapat 0,1836. Oke, yang ditanya apa? Yang ditanya itu hitung tekanan parsial masing-masing gas. Nah, karena tekanan parsial H2 sama dengan tekanan parsial I2, ini berarti sama dengan 0,3 kurang 0,1836 atm. Ini berarti hasilnya sama dengan 0,1114 atm. Kalau yang PHI, ini berarti sama dengan 0,5 ditambah 2 dikali 0,1836 atm. Ini hasilnya itu 0,8672. Apakah ini masuk akal? Tentu masuk akal karena KP-nya lebih kecil dari 1. Berarti pada saat kesetimbangan reaktan pasti lebih banyak daripada produk. Karena KP-nya lebih kecil dari 1. Oke, sekarang yang D. Kalau ada yang ditanya, tanya aja. Setelah reaksi mencapai kesetimbangan, jelaskan pengaruh penurunan suhu terhadap nilai KP tersebut. Nah, tadi kan kita tahu nih, delta H-nya itu besar besar delta H 0 besar dari oh ini ada kata kunci ya, nilai H nilai H nilai delta H apa. Nah, berarti delta H0-nya selalu di atas 0. Positif ya. Ya, selalu. Karena itu sama aja kayak tadi, berarti karena dia berarti kita buat ini secara apa ya? Secara sederhana biar kita mudah mikir. Sebenarnya nggak bagus sih nulis yang kayak gini. Tapi ya nggak apa-apa. Ini berarti panasnya di apa ya? Di reaktan reaksi ya. Ini jadi H2 gas tambah I2 gas. Oke. Nah, apa katanya tadi? Jelaskan penurunan suhu. Kalau suhu turun, berarti panas yang di sini turun kan? Panas juga turun. Panas suhu turun, panas turun. Karena panas turun, berarti reaktannya turun kan? Berarti nanti reaksi ini itu bergeser ke arah reaktan. Begitu. Berarti enggak? Oke. Itu ya. Karena suhu turun, panas di lingkungan turun. Karena panas di lingkungan turun berarti reaktannya ini makin dikit, tanda kutip makin dikit, panasnya makin dikit, berarti reaksi bergeser ke arah arah kiri, kiri atau reaktan. Gitu. Sekarang ini jelaskan pengaruh peningkatan volume. Volumenya naik. Oke. Pada sistem kesetimbangan tersebut. Kalau volume naik, berarti konsentrasi ya. Konsentrasi tiap gas itu naik turun karena kan M sama dengan N per V ya. Ya. Ini
berarti konsentrasi gas turun. Tapi kan nilainya apa sih? KC ya, KC lah. KC itu kan konsentrasi H2 kali konsentrasi I2 per konsentrasi HI kuadrat. Nah, kalau kita misalkan V-nya jadi V aksennya jadi 1/XV, berarti kan ini jadi eh, kita naik ya. Kalau naik berarti V aksennya misalkan XV. Berarti ini jadi X. Oh, kalau apa turun ya? Berarti ini H2 per X dikali I2 per X per HI per X ini kuadrat. Nah, ini kan nanti X-nya ini mati gitu loh. Jadi H2 I2 per HI kuadrat. Nah, sama aja. Karena sama aja, berarti perubahan volumenya itu nggak berpengaruh. Ini tidak berpengaruh. Nah, cara mudahnya itu kalau misalkan gas koefisien ya, koefisien gas di produk sama dengan koefisien gas di reaktan ini uh, perubahan volume perubahan volume tidak mempengaruhi keseimbangan. Oke, selesai. Ada yang mau ditanya, guys? Nanti nomor ini display. Oke. Nah, setelah itu kita ke nomor yang 13. Nomor yang 13 ini agak aneh. Nggak aneh sih. Maksudnya nomor 13 ini dia itu nggak hanya seimbang gitu loh. Nomor 13 ini ada termonya, tapi sebenarnya termo bukan aku nanti yang bahas soalnya, tapi ya ini masuk ke bagian apa ya? Ke bagian seimbang. Oke, nomor 13 kita tulis saja dulu reaksinya. NiO NiO solid tambah CO gas. Oh no, sorry guys. Tambah CO gas. Ini Ni solid. Ni solid tambah CO2 gas. Oke, ini ya. Ini K sama dengan 250 pada 750 derajat itu ya itu. Oke, yang A itu katanya pada wadah tertutup terdapat campuran serbu NiO sama CO pada ini. Suhunya sama ya. Apakah reaksi yang berlangsung dapat diamati dengan mengukur tekanan? Jadi kan misalkan nih, misalkan NiO ini solid tambah CO gas, ini Ni solid tambah CO2 gas. Misalkan ini dalam apa ya MRS-nya itu kita bahas yang tekanan. Nah, yang punya tekanan kan hanya gas nih. Nah, misalkan kita di CO ini kan tadi yang kita masukkan NiO sama CO ya. Berarti reaktannya. Nah, misalkan ini kita masukkan P0. Tekanan awalnya itu P0. Nah, ini enggak ada. Karena hanya kita bahas yang gas saja ya. Nah, misalkan pada reaksi ini kurang X, ini tambah X. Berarti ini PO kurang X, ini jadi X kan. Nah, P totalnya itu kan sama dengan P0 kurang X ditambah X. Nah, sama dengan P0 juga. Berarti P total itu sama dengan P0 pada semua kondisi. Nah, karena ini uh, tekanan selalu tetap. Karena tekanan selalu tetap, kita itu nggak bisa loh, kayak kita nggak bisa
apa namanya, apa tadi soalnya? Kita nggak bisa mengamati reaksi dengan eh, apa dengan mengukur tekanan karena tekanannya selalu tetap. Jadi kalau misalkan pun eh, semuanya udah CO2, gak ada lagi CO, kayak ya tekanannya tetap gitu. Karena tekanan selalu itulah pokoknya tekanan totalnya selalu sama dengan P0 yang dikasih di awal. Jadi kita tidak bisa ya, nggak bisa. Karena alasannya tadi tekanannya tekanan pada wadah itu selalu tetap. Nah, sekarang yang B. Yang B pada suatu wadah nggak ada soalnya. NiO sama CO terus dipanaskan, bla bla bla. Tercapai kesetimbangan tekanan di dalam wadah 2,5 atm. Nah, oke. Kita tulis saja kayak tadi. Terus reaksi NiO solid tambah CO gas. Ini NiCO, Ni solid. Ni solid tambah CO2 gas. Nah, MRS kita pakai yang apa tekanan. Nah, uh, misalkan kita masukkan ini fenol nih. Ini berarti belum ada ya. Ini X. Baru ini berarti fenol kurang X, ini X. Nah, P akhir, ini kan sama dengan P0 kurang X tambah X sama dengan P0. Ini nilainya sama dengan 2,5 atm. Nah, kita masukkan aja. Kan Kp sama dengan eh, tekanan parsial dari CO ke CO2 per tekanan parsial dari CO. Nah, berapa Kp-nya? Kan kita tahu nih, hanya 250. Nah, karena delta N-nya itu sama dengan 0, ini kan di produk itu hanya satu gas. Ini juga ada satu gas. Berarti karena ini sama 0, berarti Kp sama dengan Kc. Ini sama dengan K. Berarti K-nya itu 200, ini 250. Ini masukkan aja. Nah, tekanan PCO2 itu X. Ini berarti penolnya tadi 2,5. Penolnya 2,5 kurang X. Ini sama dengan 250. Ada kalkulator X sama dengan 2,49. Nah, berarti PCO pada keseimbangan itu P0 kurang X. Ini sama dengan 2,5 atm kurang 2,49 atm. Ini 0,01 atm. Kalau ada yang salah bilang aja. Udah ya. Udah. Nah, sekarang yang C. Hitung delta H0 dan delta S reaksi di atas. Yang C. Delta H0 sama delta HS dan delta HS. Nah, oke. Seperti biasa. Delta H0 sama dengan delta HF0 si produk ya. Produk dikurang delta HF. Ini sigma kali ya. HF0 di reaktan. Nah, di produk ada apa aja? CO2 sama Ni. Berarti CO2-nya, aku nengok dari soal di sini. CO2-nya itu berarti minus 393,5. Ni-nya, Ni kan apa? Unsur bebas, berarti 0. Ini dikurang reaktan itu NiO berarti minus 240 dikurang 1 ditambah minus 110,5. Nah, ini satuannya kilojoule per mol. Iya enggak sih? Iya. Kilojoule per mol nanti ini pakai kalkulator bisa dapat hasilnya itu minus 43 kilojoule per mol. Oke, nah sekarang delta S0. Delta S0 sama aja delta HS. Delta HS.
delta HS 0 produk, kok delta HS S0 produk dikurang S0 reaktan. Oke, ini sama dengan uh, aku langsung tengok aja dari data yang di sini. Lihat. Nah, CO2 itu S0-nya 213,6. Kalau Ni itu 29,9 dikurangi kalau Ni itu 38, CO itu 197,6. Ini apanya itu Joule per mol Kelvin. Nah, ini berapa hasilnya? Coba kalkulator. Hasilnya itu 7,9 Joule per mol Kelvin. Apakah delta S0 ini masuk akal? Masuk akal. Karena CO2-nya itu lebih, CO2 kan lebih apa namanya? Lebih tidak teratur daripada CO. Jadi harusnya positif ya delta S-nya. Lebih acak. Oke, dapat nilainya. Sekarang yang D itu gunakan data termodinamika pada tabel di atas untuk mengungkap pada 750 derajat Celcius. Oke, delta G0 sama dengan delta G dikurang RT dan K. Ini rumusnya ya. Nah, karena ini kesetimbangan, berarti delta G-nya sama dengan 0 ya. Berarti delta G0 sama dengan min RT ln K. Nah, delta G0 itu berarti delta H0 min T delta S0 sama dengan min RT ln K. Ini masukkan aja angkanya. Ingat ya guys, ini masih kilojoule per mol. Berarti dia jadi 43 kali 10 pangkat 3 joule per mol dikurangi T-nya itu tadi kita ngambil T-nya di 750 derajat C tambah 273 250 273 321 1023 1023 Kelvin dikali delta S-nya tadi 7,9 Joule per mol Kelvin ini sama dengan min R-nya pakai yang R 8,314 Joule per mol Kelvin dikali 1023 Kelvin dan K. Nah, ini bla 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 kalkulator dan K sama dengan 6,0054. Kalau salah perhitungannya ya bilang aja atau ya langsung ganti. K berarti sama dengan E pangkat 6,0054 sama dengan 405,825. Oke, dapat nilai K yang dari data termodinamika. Yang sekarang D, E. Nah, E itu ditanya apakah delta H dan delta S reaksi di atas dapat dianggap tetap? Jelaskan. Nah, delta H0 itu kan delta H0 uh, sama delta S0 itu kan sebenarnya pada apa? Pada keadaan standar. Berarti 25 derajat C ya. Nah, kita kan ngambilnya 750 derajat C. Nah, apakah tetap? Apakah nilai delta H0 sama delta S-nya tetap? Jawabannya enggak. Kenapa enggak? Melalui apa? Melalui data termodinamika, kita dapatnya itu hanya itu sama dengan 405,825. Nah, kan K ini kita dapat dengan asumsi kalau delta H dan delta S tidak dipengaruhi suhu. Nah, tapi yang kita dapat dari data soal itu K-nya itu nilainya 750. Nah, ini kan beda nih. Berarti karena dia beda, berarti asumsi ini nggak bisa gitu loh, nggak bisa diterima karena nilainya beda. Nah, berarti apakah delta HS
Berarti delta H dan delta S tidak bisa tidak tidak bisa dianggap tetap uh, pada 25 C sampai 750 derajat C. Oke, gitu kesimpulannya. Ada yang mau ditanya, guys? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Ini apa soal keempat? Oke, soal keempat ini sebanyak satu. Oh ya guys, kalau nanti catatannya agak misalkan di tengah-tengah besar kecil, sorry ya guys. Kalau misalnya ya. Oke, nomor 14. Reaksinya itu ini. Ini reaksinya. Uh, yang ditanya itu tuliskan persamaan reaksi keseimbangan total. Untuk reaksi di atas dilengkapi dengan fasanya. Oke. Ini kayak hukum Hess. Mirip, tapi nanti kayaknya beda ya. Nah, ya. Oke. Mau apa itu? SrCO3 solid. Ini keseimbangan SRO solid ditambah CO2 gas. Ini K-nya KP1 kita buat 0,0422. Baru yang ini C solid tambah CO2 gas. Ini 2CO gas. Oke, KP2 ini kita nggak tahu. Nah, biar apa? Kan katanya itu reaksi total. Reaksi total berarti CO2-nya kita habiskan. CO2 kita habiskan berarti nggak ada kali-kali, berarti SrCO3 solid tambah C solid ini jadi SRO solid ditambah 2CO gas. Setara 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 kan ya? Setara. Oke. Nah, ini KP total. Nah, kan kok kita tahu nih, kalau misalkan apa reaksinya ditambah, KP totalnya itu dikali. Berarti KP totalnya itu sama dengan KP1 dikali KP2. Oke. Yang B, jika KP1, KP2, dan KP total, oh, fasanya udah lengkap ya, guys. Oke. KP total masing-masing adalah tetapan keseimbangan 31, 32, dan reaksi total. Teruskan ungkapan. Oh, ini udah dijawab. Oke. Nah, KP1, KP1 kan berarti yang pakai yang ini. KP1 berarti sama dengan yang punya tekanan hanya CO2, berarti C PCO2. Nah, KP2 kita pakai yang ini. KP2 itu berarti kita pakai PCO, kita kuadratkan per PCO2. Kalau KP total ini sama dengan berarti yang punya tekanan hanya CO, PCO kuadrat. Oke, yang C, hitung tekanan parsial gas karbon monoksida PCO2 pada keseimbangan dan hitung tetapan keseimbangan reaksi 3.2. Oh, ini ada soalnya ya. Oke. Oke. Hmm, oke. Nah, kita pakai yang reaksi yang ini aja yang kedua. C solid. Hmm, oh, jangan dulu deh. Jangan dulu. Ini kita pakai yang satu dulu. Nah, SlCO3 solid ini SRO solid tambah CO2 gas. Nah,
pada kesetimbangan, kesetimbangan PCO2 PCO2 itu sama dengan Kp kan ya? Kp1. Nah, berarti sama dengan 0,0422 atm. Oke, ini pokoknya ini berarti PCO2 sama 0,4 0,0422 atm. Oke. Nah, di soal kita tahu P total itu PCO2 tambah PCO ini sama dengan 0,24 atm. Berarti PCO itu tinggal kurangi aja 0,24 kurang 0,0422 ini sama dengan hasilnya 0,1878 atm. Oke. Apa yang ditanya? Yang ditanya itu hitungan tetapan KP2. KP2. KP2 itu tadi ini PCO kuadrat per PCO2. PCO2. PCO kuadrat berarti 0,1978 kuadrat per PCO2-nya itu 0,0422. Ini hasilnya berapa? 0,9271. Oke, dapat. Sekarang yang D. Iya, yang D ya. Yang D itu apa disuruh? Hitung jumlah karbon dan jumlah strontium karbonat dalam mol pada keseimbangan. Oke. Kita buat aja SrCO3 solid tambah C solid. Ini kita pakai yang ketiga. Pakai yang ini, yang total. SRO solid tambah 2CO gas. Oke. MRS. Nah, pada awal SrCO3-nya kan ada 3 gram ya. Ini kita buat dalam mol biar lebih mudah. Nah, 3 gram dibagi massa molar SrCO3. Aku tadi dapatnya ini kan 87,6 ditambah 12 tambah 48. Nah, ini dalam mol. C-nya itu kita masukkan 1 gram. 1 gram dibagi 12. Massa molar C kan 12 kan? Kalau nggak salah ya. SRO-nya belum ada. 2CO2 ini juga belum ada. Misalkan ini X nih. X, ini X, ini 2X. Nah, berarti ini 3 per 87,6 tambah 60 ya. Kurang X, yang ini 1 per 12 kurang X. Yang ini X, yang ini 2X. Oke, nah 2X ini kan sama dengan NCO ya. Nah, NCO kan berarti PCO dikali V, V wadah, dikali R, dikali T. PCO ini berarti 0,1978 atm. Ini dari sini ya, dari sini. Nah, dikali V-nya itu kita V-nya ini 1,5 liter. Berarti ini kali 1,5 liter. Dibagi R-nya berarti kita pakai 0,08 atm liter per mol Kelvin. T-nya berapa? T-nya 880 Celsius. 880, 273, 3, 5, 1, 3, 11. 11,3 Kelvin. Nah, ini berapa hasilnya? Hasilnya itu 2X sama dengan 3,1382 kali 10 pangkat negatif 3 mol. Berarti X-nya itu berapa? Berarti bagi 2 aja. 569 kali 10 pangkat negatif 3 mol. Oke. Dapat X-nya berarti kita nyari mol. Apa sih tanya? Mol ya? Mol nih tanya. Berarti mol SrCO3 berarti sini sama dengan 3 per 87,6 tambah 60
dikurangi 1,569 kali 10 pangkat negatif 13. Ini hasilnya aku dari dapat 0,01876 mol. Berarti yang NCC ya. NCC berarti 1/12 dikurang 1,569 kali 10⁻³ kan ini 1/12 kurang X juga ya. Ini mol. Ini berarti sama dengan 0,08176 mol. Selesai. Udah ya. Oke. Kalau ada yang boleh tanya, tanya aja. Lalu kita ke nomor terakhir. Terakhir keseimbangan. Oke. Ini tadi agak susah sih aku bisa. Susah. Oke. Oke. Ini reaksinya. Itu ini. Oke. Yang A. Kita tulis dulu kali ya reaksinya. Reaksinya yang 2. Yang 2O4. Yang 2O4 gas. 2NO2 gas. Kp-nya ini 10. Yang ini 2NO gas. 2NO gas tambah O2 gas. Ini Kp sama dengan 10,4. Nah, yang A itu kita cari Kp untuk ini. Untuk ini ya. Kita dapatnya dari mana? N2O4 di reaktan. Oke. Sama ada 2NO di produk. Berarti ini kita tinggal jumlah aja. Ini kita tinggal jumlah. Berarti hasilnya N2O4 gas. Ini mati ya. Ini jadi 2NO gas tambah O2 gas. Sama kan ya? Sama itu. Sama. Berarti ini Kp-nya dikali ya. Dikali 10 kali 10 pangkat negatif 4. Berarti 10 pangkat negatif 3. Ini tadi dibuatnya 0,001. Oke. Sekarang yang B. Yang B gas N2O4. Tekanannya itu awalnya 1 atm. Nah, ketika keseimbangan tercapai, tekanan itu lebih besar dari 0,2 atm. Apa yang lain? Yang lebih besar dari 0,2 atm juga. Nah, kita tulis aja reaksinya. Kita awalnya pakai yang total ini aja dulu ya. Nah, N2O4 gas, ini 2NO gas, tambah O2 gas. Ini Kp-nya 10 pangkat negatif 3. Nah, MRS. Ini kita bilang ATM karena awalnya itu 1 ATM. 1 ini gada-gada, misalkan X, ini 2X, ini X. 1 kurang X, 2X, X. Nah, Kp sama dengan 10 pangkat negatif 3 sama dengan 2X kuadrat kali X per 1 kurang X dengan 4X pangkat 3 per 1 kurang X. Nah, ini kalkulator X sama dengan 0,0617 ATM. Pak ya. Nah, kita pastikan berarti P si N2O4 ini kan sama dengan 1 kurang X. 1 kurang 0,0617 ATM itu kan lebih besar dari 0,2 ya. Kan ini 0,9 gitu kan. Nah, ini berarti benar. Nah, sekarang kita cari yang PNO ya. Nah, PNO ini kan sama dengan 2X. Nah, ini kan 2 dikali 0,0617. Ini kan 0,12an. Ini 0, di bawah 0,2 berarti NO salah. Berarti NO kita buat salah. Oke. Sekarang yang PO2. PO2 juga X. X itu
0,061 jelek kali 0,177 ini kan lebih kecil 0,2, berarti O2 juga salah. Berarti pilihan lain adalah NO2. Tapi kayak mana cara nyarinya secara perhitungan? Nah, kita pakai yang reaksi satu ini aja. N2O4 ini kan gas, ini jadi 2 NO2, ini Kp-nya 10. Nah, MRS ini 1, ini enggak ada. Ini ada M. Ini misalkan X, ini 2X ya. Oh, ya udah, bentar lagi. Oke, apa-apa. Nah, Kp ini sama dengan 2X kuadrat per 1 kurang X. Oke, NO2 kuadrat. Nah, ini sama dengan 10. Nah, kalkulator hasilnya, nah, kalkulator hasilnya PNO2 itu hasilnya 3,0632. Sebenarnya bisa aja kan 1 kurang X, kan X-nya tadi itu 0,0167 ya. Nah, berarti, eh, enggak ya. Bentar. Gitulah. Pokoknya ini kalkulator dapatnya 3, ini. Ini kan lebih besar dari 0,2 ATM. Iya, ya. Ini kan sama dengan PNO kuadrat per PN2O4. Ini nanti ini hasilnya itu ini. Hasilnya itu yang ini. Baru nanti akarkan itu 3, lebih besar dari 0,2. Oke, sekarang yang C. Yang C. Hmm, Tes suaraku kedengaran nggak? Kedengaran kali ya. Udah. Oke, sama kayak tadi. Oke, baru yang C. Yang C itu gas NO2 ditambahkan ke bla 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 ke dalam kesetimbangan yang ada NO, O2-nya sama NO2 sama N2O4 itu. Nah, bentar. Bisa. Oke. Yang C, itu pokoknya yang ditambahkan itu NO2. Berarti yang di C itu kita buat dari awal, dari yang reaksi sama yang reaksi pertama, ini kan jadi 2 NO2 gas. Ini MRS, ini ATM ya. Nah, kan ini tadi kita dapat 0,9383. Ini dari mana? Ini hasilnya yang ini. Yang 1 kurang 0,0 itu. Sama yang NO2-nya 3,0632. Nah, ini kan kita tambahi X. Misalnya kita tambahi X. Berarti karena ini bertambah, berarti ini berarti reaksi ke arah N2O4. Berarti ini misalkan Y, ini 2Y, berarti ini bertambah 0,9383 tambah Y, yang ini berkurang 3,0632 tambah X kurang 2Y. Nah, kan KP-nya itu sama dengan 10 nih. 10 itu 3,0632 tambah X kurang 2Y kuadrat per 0,9383 tambah Y. Nah, apa sih ditanya? Yang ditanya itu spesies yang penambahan konsentrasinya paling besar. Nah, ini kan kan biar hasilnya 10, berarti
eh, kan ini berkurang, berarti ini harus bertambah. Tunggu, ya gitulah. Itu nanti kita bahas. Tapi kita tengok dulu yang reaksi yang kedua. 2NO2 gas ini jadi 2NO gas tambah O2 gas. Nah, ini MRS. Ini tadi kita tambah ya. 3,0632 tambah X. Kita tambahi yang ini tadi 0,1234. Kan X-nya tadi kita dapat 0, ini ya. 0,0617. Oke, ini O2-nya berarti 0,0617 aja. Misalkan ini 2Y. Ini 2Y, ini Y. Nah, ini berarti 3,0632 tambah X. Karena ini kita tambahi, berarti reaksi ke arah sana. Iya. Oke. Begitu. Ini kurang 2Y. Ini 0,1234 kurang 2Y. Tambah 2Y. Yang ini 0,0617 tambah Y. Nah, KP-nya yang ini 10 pangkat negatif 4. Ya. Ini sama dengan 0,0617 tambah Y. Ini 0,1234 tambah 2Y per 3,0632 tambah X kurang 2Y kuadrat. Oke. Nah, sebenarnya intinya itu di yang reaksi ketiga ini. Reaksi total. Kan reaksi total tuh N2O4. Ini kan 2NO ditambah O2 gas. Nah, nilai KP-nya ini kan 10 pangkat negatif 3. Nah, 10 pangkat negatif 3 itu dari PNO. Dari PNO, berarti PNO ini kan 0,1234 tambah 2Y. Nah, dikuadratkan. Yang ini 0,0617 tambah Y. Nah, dibagi N2O4 3, bukan ini deh, yang ini. Ini 0,9 dan 3 tambah Y. Nah, kita tengok semuanya ini kan bertambah nih. Eh, yang ini tambah 2Y, yang ini tambah Y, yang ini tambah Y. Nah, kita nengok kan yang ditanya itu yang mana yang paling besar perubahannya. Yang N2O4 atau yang NO atau yang O2. Nah, kita tengok di sini KP-nya kan lebih kecil dari 1 ya. Ini misalkan 1/1000 kan. Nah, berarti bagian bawahnya itu pasti lebih besar daripada yang atas. Eh, Berarti pada kesetimbangan pokoknya N2O4 itu pasti lebih besar daripada NO sama O2 gitu. Karena ini KP-nya kan 1/1000, yang bawahnya itu lebih besar, reaktannya itu lebih besar. Nah, berarti perubahannya itu N2O4 itu yang paling besar. Perubahannya lebih besar, paling besar gitu. Maks, ya yang paling besar. Karena yang ini ya, nengok nilai KP-nya. Gitu. Sekarang yang D ya. Yang D, volumenya itu pada keseimbangan dimampatkan menjadi setengah volume awal. Ya, setengah volume awal. Berarti sama aja kayak tadi, kita pakai yang ini aja langsung. Nah, tengok menurut prinsip Le Satria itu kan berarti kalau V-nya mengecil, berarti kan konsentrasinya eh, naik ya. Berarti nanti dia ke kesetimbangan bergeser ke arah yang paling kecil koefisien gasnya. Koefisiennya paling kecil dia ke situ gasnya. Kalau volumenya berkurang karena ya betul itu dia. Sebenarnya ini tinggal bagi-bagi aja. Yang pertama tadi N2O4 ini gas, ini jadi 2NO2 gas, MRS yang ini misalkan awalnya itu kan tadi 0,9383. Karena volumenya jadi setengah, V aksan sama setengah V, berarti
konsentrasi aksennya itu sama dengan 2 konsentrasi awal. Nah, ini berarti kali 2. Konsentrasi NO2 gasnya berarti 3,0632 ini dikali 2 konsentrasinya. Nah, berarti kan bergeser ke arah yang koefisiennya paling rendah. Berarti ini 0,9383. Ini misalkan ini X, ini 2X. Nah, berarti ini 0,9383 kali 2, ini dikurangi X, ditambah X, yang ini 3,0632 kali 2 kurang 2X. Nah, pakai apa aja? Pakai tadi, apa? KP-nya kan 10. Ini sama dengan 2 kali 3,0632 dikurang 2X per kuadrat. Ini per 2 dikali 0,9383 ditambah X. Ini sama dengan 10. Pakai kalkulator aja. Tadi aku nggak sempat ngerjain. Nanti dapat X-nya berapa. Nah, baru yang selanjutnya itu yang ini. Yang NO2, 2 NO2 gas. Ini kan jadi 2 NO tambah O2 gas ya. Nah, ini koefisiennya paling kecil yang ini kan, yang ini. Berarti dia ke arah sana. Ini tadi 2 dikali 3,0632. Ini 2X. Ini berarti awalnya tadi 0,1234, 0,1234. Yang ini 0,0617 ya. Nah, misalkan ini 2X, ini X. Berarti ini bertambah kan? 2 kali 3,0632 ini ditambah 2X. Yang ini 0,1234 kurang 2X. 0,0617 kurang X. Nah, KP-nya ini kan tadi 10 pangkat negatif 4. Ini sama dengan berarti 0,0617 kurang X baru 0,1234 kurang 2X kuadrat per 2 dikali 3,0632 tambah 2X kuadrat. Nah, pakai kalkulator nanti dapat X-nya berapa. Nah, nanti dibandingkan aja. Spesies yang paling besar penambahan konsentrasinya. Berarti spesies yang paling besar penambahan konsentrasinya ditengok dari X ya. Nah, ini kan bertambah 2X. Kok ini kurang 2X ya? Ya gitu lah. Berarti ini Y kali ya. Ini Y. Ini 2Y. Pokoknya ini Y, nanti dapat Y-nya berapa, nanti ditengok aja yang perubahannya lebih besar siapa. Begitu penambahan konsentrasinya. Iya, betul. Begitu ya. Iya kali. Oke. Nah, yang E lebih mudah. Yang E kita hanya dikasih aja ini reaksinya. KP-nya 10, tekanan parsialnya NO 0,5, 0,5. Yang E itu berarti N24 gas, ini 2NO2 gas, MRS, ini 0,5, 0,5, ini ATM, ini misalkan X, ini X, ini 0,5, ini 2X, 0,5 misalkan ini kurang X aja dulu, 0,5 kurang 2X, berarti KP sama dengan 10, ini sama dengan 0,5 kurang 2X kuadrat per 0,5 kurang X. Nah, pakai kalkulator nanti dapat X-nya berapa? X-nya berapa? Kayaknya uh, X-nya itu kayaknya positif ya. Karena ya. Karena kan KP-nya itu 0,5 kuadrat per 0,5. Kan ini lebih kecil. Ini 0,5 kan ya. Nah, berarti ini lebih kecil, berarti nanti X-nya itu positif. Didapat dari kalkulator. Begitu. Oke, soalnya udah selesai yang kesetimbangan.
Thank you guys. Nanti lanjut ke yang termodinamika. Halo, halo. Ini suaraku masuk kan? Semoga aman. Amin. Ini langsung aku share screen aja ya. Oke. Ini suaraku masuk gak ya? Masuk, masuk. Oke, oke. Oke. Ini supaya nggak kemalaman juga, aku mau singkat aja. Maksudnya cepet aja. Ini soalnya juga gampang kok. Tapi aku mau bahas soal 17 dulu sebelum soal nomor 16. Jadi ini soalnya bisa dilihat eh, di grup soalnya. Dan bisa dibaca dulu sebentar. Oke, kita mulai. Ini aku bahas soal nomor 17 dulu ya. Yang pertama, kalau aku tuh lebih suka nulis persamaannya lagi, ulang, kayak biasa. Nah, soal pertama itu ditanya energi bebas standar Gibbs atau delta G0 pada reaksi tersebut pada 298 K. Nah, pertama-tama tuh di sini udah ada data delta HF0 data S0. Nah, kalau kayak gini kan delta G itu ada dua. Delta G0 tuh ada dua, yang satu delta bisa dihitung dari delta HF. Salah, salah. Delta HF0 sama dari KP, dari KIP. Sebenarnya gini sih sebenarnya. Nah, karena yang di sini karena di soal ini yang nomor A itu yang diketahui itu delta HF sama S0-nya. Jadi kita pakai yang persamaan yang pertama. Jadi delta HF-nya. Delta HF reaksinya itu delta HF0 dari produk. Eh, ini suara aku putus-putus gak ya? Aman, aman. Aman, aman. Oke, oke. Ini delta HF reaksinya kayak gini. Terus delta HF0 produknya, kita lihat di sini produknya tuh Ni sama CO. Nah, karena Ni ini senyawa bebas, makanya di sini delta HF-nya tuh 0. Terus gitu pula dengan reaktannya yaitu C. Nah, ini intermezzo aja, jadi Ni, Ni sama C-nya ini delta F-nya itu 0. Kalau dalam keadaan standar, artinya kalau fase mereka itu solid, bukan gas. Kalau misalnya gas atau liquid, mungkin delta HF-nya itu bukan 0 lagi. Nah, ini berarti delta HF produknya itu delta HF dari delta HF 0 dari CO gas. Hmm. Dikurang dari delta HF 0 dari NiO. Iya benar-benar. NiO solid. Ini langsung dihitung aja, jadi min 111 dikurang min 244. Jadi delta HF dari reaksinya plus 133 Joule. Ya, ya. Benar-benar. Plus 133 kilojoule per mol. Terus lanjut, kita hitung delta S dari reaksi. Ini sama, kalau ngitung delta itu
intinya produk kurang reaktan, kecuali kalau misalnya kita lagi pakai energi aktivasi. Jadi ini S0 dari produk dikurang S0 dari reaktan. Nah, kalau buat S0 ini tuh nilainya dalam keadaan standar tuh nggak 0. Jadi di sini tuh nggak ada yang bisa dicoret-coret. Jadi ini S dari CO gas ditambah dari S0 maksudnya. S0 dari Ni solid dikurang S0 dari NiO solid ditambah S0 dari C solid. Ini langsung dihitung aja, masukin data yang udah ada di atas. Jadi 198 ditambah 30 dikurang 6 ditambah 38. Delta S dari reaksi ini 0 adalah 184 Joule per mol. Nah, terus habis itu kita bisa sebenarnya kalau aku sih lebih prefer ngeganti delta S0R-nya. Jadi bukan ngeganti yang ininya, delta 0 reaksinya. Jadi aku ganti jadi 0,184 kilojoule per mol. Terus dari sini kita bisa nentuin delta G-nya. Nah, delta G-nya itu delta H dikurang delta. Nah, ini langsung masukin datanya aja. 133 dikurang. Tadi di sini diketahui reaksinya pada 29K. Nah, T di sini jangan lupa dalam Kelvin. 298 dikali 0,184. Kalau dihitung hasilnya itu 78,168 kilojoule per mol. Oke. Lanjut nomor B. Jika semua spesies berada pada keadaan standar, apakah reaksi tersebut terjadi secara spontan pada 298K? Nah, ingat kalau delta G reaksi itu lebih kecil daripada 0, itu baru spontan. Tapi kalau misalkan delta G0 reaksinya itu di atas 0, itu nggak spontan. Jadi kalau perubahan energi Gibbs-nya itu positif, berarti dia nggak spontan. Tapi kalau misalkan perubahan energi Gibbs-nya itu negatif, baru dia spontan. Kalau misalkan perubahan energi Gibbs-nya itu 0, berarti dia sedang dalam kesetimbangan. Nah, terus dari perhitungan di atas tuh delta G0-nya kan positif nih, 78,168 kilojoule per mol. Nah, berarti kita bisa nyimpulin nih, kalau misalkan reaksi ini tuh nggak spontan. Pada 200, pada 298K, berarti reaksi ini tuh bisa spontan, tapi bukan di suhu 298 Kelvin. Kita lanjut ke yang nomor C, berapakah temperatur minimum yang diperlukan bla bla bla. Nah, jadi kita bisa pakai yang di atas kan kita udah ngitung nih delta HR-nya sama delta S0
delta H0-nya sama delta S dari reaksinya kan. Nah, kita langsung aja nih masukin ke sini. Jadi delta ini kan awal persamaan. Kita langsung jadiin ini aja pertidaksamaan. Ini kan mesti kalau misalnya spontan tuh mesti ini kan nilainya tuh mesti negatif atau lebih kecil daripada 0. Nah, kita masukin 0-nya di sini. Nah, nilai ini mesti lebih kecil daripada 0. Berarti tandanya tuh gini. Nah, habis itu kita langsung masukin aja nilainya. Yang satu 133, yang satu lagi 0,184. Di sini 133, terus ini T kali 0,184. Terus ini matematika biasa. Aduh, salah. Jadi dapat T-nya tuh 722,826. Kalau dihitung setelah dihitung pakai kalkulator aja. Nah, jadi suhu minimum supaya reaksi ini berlangsung secara spontan adalah segini. Suhu minimum supaya reaksi berlangsung spontan. Ini dibulatin aja ke atas jadi 723 Kelvin. Kalau ya pokoknya gitu. Terus selanjutnya hitung data gen reaksi tersebut ketika di dalam wadah tertutup terdapat campuran padatan NiO, Ni, dan C dan gas CO dengan tekanan 1 atm. Pada suhunya masih 298. Nah, apa sih maksudnya apa dari informasi yang diketahui di soal tuh kita bisa ngapain? Itu tuh soal ini tuh menunjuk kayak memberitahu tentang Kipenya. Nah, kan di reaksi ini kan ada gas kan. Ada gas yang dihasilkan. Nah, berarti kalau kita tulis Kp-nya karena di sini gas yang dihasilkan itu cuma CO, berarti Kp-nya tuh tekanan parsial dari CO. Nah, di sini tuh diketahui Kp-nya tuh dari soal 100 atm. Nah, berarti kita tuh di soal ini tuh pakai rumus yang kedua, yang delta G sama dengan delta G0 min RT dikali ln Kp. Oke, jadi delta G0, kok delta G0? Delta G sama dengan delta G0 min RT ln Kp. Ln Kp. Terus ini langsung masukin aja data di atas 78 kali 168. Kalau aku bisa pakai kilojoule, jadi aku nggak ngubah di bagian ininya, tapi ngubahnya di bagian RT-nya. Jadi ini masukin aja langsung 78,168. Terus ini 8,314 dikali 10 pangkat min 3. Karena ini satuan itu dalam joule. Terus diubah ke kilojoule gitu. Oke, lanjut. Dikali, tadi suhunya masih 29 Kelvin sama dikali ln dari 100 atm. Terus ini langsung dihitung aja.
ini tambah 11,40996 delta, jadi delta G-nya sama dengan 89,578 kilojoule. Nah, terus dari delta G-nya ini, delta G reaksi ini, itu, masa delta G dari tekanan, kalau misalkan tekanannya itu, tekanan CO itu dibuat 100, nah delta G-nya ini ternyata masih positif. Nah, karena positif, berarti bisa disimpulin kalau reaksi ini nggak spontan. Nah, jadi jawaban dari ini, karena ini kan nggak spontan. Tadi ini masih yang D ya? Oke, oke. Ini buat yang E. Ke arah manakah reaksi akan terjadi jika dalam wadah tertutup? Ini kan sama kan sama yang D. Nah, ini tuh kan reaksi ini nggak spontan kan karena positif. Nah, karena nggak spontan, berarti reaksinya tuh spontannya ini maksudnya kalau delta G positif tuh berarti nggak spontan ke produk ya. Ya pasti produk sih. Kalau spontan spontan berarti ke produk gitu. Kalau delta G-nya negatif ya. Nah, berarti kalau positif tuh spontannya ke reaktan. Nah, berarti bisa disimpulin karena ini nilainya positif, berarti dia spontan ke reaktan. Kalau spontan ke reaktan berarti kan reaksinya ke kiri kan. Ya udah berarti jawabannya adalah kalau tekanan CO dibuat 100 dan reaksinya pada 29 K, itu reaksinya ke kiri. Terus tetapan kesetimbangan Kp reaksi tersebut ketika temperatur dinaikkan adalah, nah, ingat Kp itu kan bakal selalu, karena Kp itu kan tetapan buat gas. Karena tetapan gas kan kalau misalkan suhu tinggi, kecepatannya makin tinggi. Bentar, bentar, bentar. Pokoknya intinya karena ini, karena di hasil reaksinya ini, hasil reaksinya itu ada gas, makanya kalau Kp-nya, kalau suhu dinaikin, Kp-nya juga bakal naik. Gitu. Jadi jawaban ini Kp-nya bakal semakin besar. Oke, lanjut ke soal yang pertama. Ini kalau di PDF-nya tuh sampai D sampai E. Cuma yang D sama E itu beda soal gitu. Jadi diabaikan saja D dan E di soal. Nah, ini mungkin aku tuh bahas itu dulu karena menurut aku kalau ini agak asing, kayak gak rutin gitu di dibahas di kelas. Nah, jadi diketahui bla 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 gitu kan. Aku tulis ulang lagi. G2O solid. Oh, kenapa begini? G solid. 31. Diketahui perubahan entalpi reaksi 66,4 Joule per
Asumsi. Nah, yang A, reaksi tersebut tidak terjadi secara spontan pada 25 derajat Celcius, walaupun entropi reaksi tersebut meningkat. Nah, ini tuh maksudnya berarti delta S nol dari universe. Oh, bentar. Ini kan dia bilang reaksi tersebut tidak terjadi secara spontan. Ini tuh maksudnya delta S 0 universe-nya tuh lebih kecil daripada 0. Nah, delta S 0 universe tuh delta S 0 reaksi ditambah delta S 0 lingkungan. Nah, delta S 0 reaksinya kan positif. Akhirnya artinya entropinya tuh meningkat dan ketidakteraturannya, maksudnya ketidakteraturan tuh meningkat kan. Kayak di sini aja udah bisa dilihat kayak ada gas yang dari solid ke gas gitu kan. Pasti delta S-nya tuh meningkat. Nah, tapi di soal tuh dibilang reaksi ini nggak terjadi secara spontan pada 25 derajat Celcius. Nah, ya ini berarti yang ini yang tadi aku tulis ini delta S 0 universe-nya tuh kurang dari 0. Nah, terus disuruh nentuin delta S 0 lingkungan kalau pada 25 derajat Celcius. Nah, ini tuh langsung dimasukin aja. Oh ya, disclaimer kalau misalkan di soal termodinamika tuh banyak jawaban yang cuma yang tidak samaan gitu kayak gini. Kalau lebih besar lebih besar dari berapa atau lebih kecil dari berapa gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan jawabannya tuh sebuah pertidaksamaan. Nah, ini kita langsung substitusiin aja yang ini, pengertian ini di sini. Delta S0 reaksi ditambah delta S0 lingkungan lebih kecil daripada 0. Nah, delta S0 reaksinya kan tadi 66,4 Joule per Kelvin. Jadi langsung aja delta S0 lingkungan negatif 664 Joule per Kelvin. Oh. Oke, lanjut yang B. Tentukan rentang temperatur agar reaksi di atas berlangsung spontan. Nah, kalau yang ini kita pakai persamaan yang tadi delta G sama dengan delta H min delta T dikali delta S. Nah, ini kita pakai pertidaksamaan lagi rentang temperatur agar spontan kan. Karena spontan berarti kita pakai yang lebih kecil daripada 0. Karena lebih kecil daripada 0 berarti ada yang gini, delta H min T kali delta S. Nah, delta S di sini bisa pakai delta HS reaksi aja. Nggak apa-apa. Karena diketahuinya cuma itu juga. Terus, ini kita langsung masukin aja. 0 lebih kecil daripada 31 min T-nya plus M. Yang cari. Kali 66,4. Sini langsung aja 66,4 T. Oh iya, entar. Ini kali min 3 dulu. Ini angka kecil. 31. Terus ini. Jadi ketemu jawabannya 466,867 Kelvin. Nah, jadi rentang temperatur. Jadi temperaturnya temperatur
supaya spontan temperatur harus di atas X. Ini bulatin ke atasnya 467 Kelvin gitulah. Aduh kecil. Oke, lanjut ke C yang terakhir. Hitung delta S delta S nol lingkungan jika satu mol padatan Ag2 nol terlalu bla bla bla. Secara reversible pada 500 K. Nah, ini bisa dua cara. Kalau misalnya ceritanya tuh kalau delta S nol universe pada keadaan setimbang, itu delta S nolnya universe tuh sama dengan 0. Jadi delta nol reaksi tambah delta S nol lingkungan sama dengan 0. Nah, ini kita bisa pakai yang tadi, yang 66,4 tambah delta S nol lingkungan. Jadinya delta S nol lingkungannya negatif 66,4 Joule. Atau kalau misalnya mau mau yang spesifik banget gitu, kita bisa pakai yang ini. Ini kan perubahan energi Gibbs pada reaksi pada kesetimbangan kan 0 juga nih. Nah, ini bisa juga nih pakai ini. H0 min T kali delta S. Nah, ini kenapa tadi aku bisa bilang ya, delta S0 reaksinya ini bisa pakai yang 66,4 karena diketahui di soal kalau misalkan delta H0 sama delta HS reaksi itu tidak bergantung pada temperatur. Jadinya aku bilang pakai yang 66,4 aja. Nah, lanjut. Ini kan 0, jadi E-nya 31 kurang T kali ini 6. Oh, enggak. Salah. Nah, itu yang mencari. 500 kali delta S0. Ini ya, lingkungan. Ini 500. Ini supaya nggak terlalu kecil, aku kaliin 10 pangkat 3 aja. Oke, delta S0 lingkungan sama dengan 62 kilojoule. Bentar. Iya. Tapi ini harusnya sebentar. Oh, sepertinya salah gitu. Oh iya. Sebenarnya ini harusnya negatif kalau lingkungan. Kalau lingkungan diubah jadi negatif ya. Kalau dimasukkan. Oke. Siap. Udah selesai soal-soal. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang membingungkan? Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oh, bentar. Ada yang nanya. Oke, kenapa pakai delta S yang lingkungan? Karena kita mau nyari yang lingkungan.
Gimana ya? Aku bingung dengan pertanyaannya. Seandainya diminta delta G atau delta H-nya. Sebenarnya, sorry guys, lupa nge-mute. Em, kayak kalau supaya nggak terlalu malam, ini aku boleh jawab pertanyaannya di ini aja nggak? Di chat aja nggak? Kayak kesian yang lain. CS:GO ini di iniin aja, diakhirin aja. Yang mau yang mau nanya boleh chat aku aja sih, takutnya kemalaman. Boleh, boleh. Oke, oke. Oke, berarti udah ya.